Jangan pernah merasa tenang hidup di dunia ini. Jangan pernah merasa aman hidup di dunia ini. Karena kita tidak pernah tahu derajat kita di sisi Allah ini seperti apa. Yang kedua, kita tidak pernah tahu mati kita seperti apa. Jangan pernah tenang. Walaupun hari-hari kita sudah beramal, walaupun hari-hari kita ini sudah hadir di majelis-majelis yang baik, punya amalan-amalan yang baik, jangan pernah merasa tenang dengan dunia ini. Karena sesungguhnya hadirin yang dimuliakan Allah, hidayah itu yang memiliki hanya Allah. Innal huda hudallah. Sesungguhnya hidayah ini yang memiliki hanya Allah. Maka karena yang memiliki Allah dan yang bisa memberi hanyalah Allah, tidak bisa kita mencari di tempat yang lain, tidak bisa kita meminta apalagi membeli kepada makhluk yang lainnya. Nggak ada. Innal huda hudallah. Hidayah ini milik Allah. Maka jaga hubungan baik kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga semua kebaikan yang Allah telah berikan kepada kita. Jangan pernah jenengan ini merasa tidak punya masalah. Masalah kita yang terbesar itu ya meremehkan Allah dan Rasulnya ini. Masalah kita yang terbesar itu adalah kita ini tidak menjaga kebaikan yang Allah sudah beri kepada kita. Ini masalah terbesar kita. Maka perhatikan, tidak ada yang menjamin keselamatan kita di dunia ini. Wallahi nggak ada. Tidak ada yang menggaransi kita ini nanti matinya husnul khotimah. Siapa yang sudah dapat jaminan? Dan siapa yang menjamin? Nggak ada. Maka jangan tenang. Ada seorang sahabat, santrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya Ubaidillah bin Jahsy. Beliau ini orang yang terpandang di Mekah, orang yang mulia dan kaya, punya kedudukan di Mekah. Tapi begitu beliau ini mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau dihinakan, beliau direndahkan, bahkan disiksa oleh orang-orang ahli Mekah. Habis nama baiknya, habis kemuliaannya, hilang semua keluarganya, habis hartanya, bahkan habis waktunya, harga dirinya untuk mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti hijrah bersama Nabi, hijrah yang pertama, dan itu ditolak, nggak berhasil, dilempari batu, dihina, berdarah-darah, direndahkan, bukan hanya dipisui, diludahi, dilempari batu. Bayangkan kayak apa mujahadahnya. Habis nama baiknya, habis keluarganya, habis hartanya, habis waktunya untuk mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian di hijrah yang kedua, beliau ikut lagi. Hijrah yang kedua ke Habasyah, satu kota di mana kota itu masyarakatnya itu tukang mendem, tukang minum khamr. Ubaidillah bin Jahsy waktu masuk ke Habasyah, dia coba-coba, dia ini supaya diterima dengan masyarakat Habasyah. Maka beliau ini pura-pura, karena dulu beliau juga ahli minum, tukang minum, saat durunge tobat, saat durunge hijrah beliau senang minum. Maka datang di Habasyah, ini penggaweanku kawak ini. Saya cuma 1 botol 2 botol aja tidak mabuk saya. Nah, maka dia coba-coba. Saya tak pura-pura ikut duduk di majelis mereka. Nanti kalau kita sudah satu hati, saya ajak mereka masuk Islam sehingga diterima hijrah saya di sini bersama Nabi. Tidak ikut arahan Nabi, mencoba mencari kebaikan dengan kemaksiatan. Apa hasilnya? Ubaidillah bin Jahsy, santrinya Rasulullah, yang setiap hari melihat karomah Rasulullah, gurunya, mursyidnya Rasulullah, beliau telah teler, mendem, dan beliau menyatakan murtad, keluar dari Islam ketika beliau mabuk, mendem. Kemudian Israel datang menjemputnya dan mati dalam keadaan murtad. Santrinya Nabi, santrinya Rasulullah, mursyid nomor 1 di dunia, terbaik di kalangan Nabi dan Rasul, setiap hari melihat karomah Nabi, melihat akhlak Nabi. Habis hartanya, kita ini korban apa untuk agama? Oh, masih utuh, nama baik masih mulia di kampung.
keluarga masih utuh. Ubaidillah bin Jahsy semua keluarga mengusirnya. Dari kotanya diusir. Kebahagiaannya hilang, kehormatannya jadi hina. Tapi mati dalam keadaan murtad. Lantas siapa yang menjamin iman kita ini bisa utuh sampai mati kita? Siapa? Jangan pernah merasa tenang. Jaga hubungan baik antum semuanya, jenengan semua dengan Allah. Jangan coba-coba mengambil kebaikan dengan cara yang buruk. Nggak ada cerita. Nggak ada cerita. Nggak ada riwayatnya orang mau baik dengan cara yang buruk, akhirnya mati dalam keadaan murtad. Na'udzubillah min dzalik.